Alhamdulillah kita sudah selesai tamasya rekreasi sambil kita tadabbur alam. Kemarin kita berendam atau berzikir di dalam air laut. Tadi siang kita di air terjun. Berarti ada dua air. Air laut sama air tawar. Nah, masing-masing itu berbeda. Kalau air laut, rata-rata penguasanya seorang perempuan atau seorang ibu. Tapi kalau air tawar, itu bapak atau laki-laki. Nah, makanya tadi kita ada bedanya kan. Kemarin kita zikir di dalam air itu, air laut. Atau kita meditasi di pantai. Itu pasti berbeda kan dengan tadi kita di air tawar. Itu pasti beda. Nah, makanya tadi ada yang komentar kayak kamu ya, kok saya nggak bisa fokus. Berbeda saya ketika saya di laut, memang beda. Kalau ibu itu lebih ya bagaimana sih seorang jiwa ibu ya, tapi kalau bapak beda lagi. Nah, makanya kalau kita pengen badan kita kuat, terus kita mau menyatu dengan alam, memang harus kita lakukan acara-acara seperti ini. Kalau kita sudah bisa menyatu dengan alam ini, maka secara otomatis alam ini akan bersahabat dengan kita. Yang disebut dengan ma'rifatul alam. Nah, kalau tadabbur alamnya berarti kita jalan-jalan menyatu dengan alam. Nah, nanti bisa kalian lakukan ketika mungkin lagi jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan misalkan sama perusahaan. Ketika kita ke laut, lakukan aja sendiri. Ya, kumpul gitu, terus meditasi sebentar. Begitupun di air tawar atau air terjun atau sungai, lakukan sendiri. Nah, kalau berendam di dalam air, itu dulu yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam ketika beliau dimakan ikan paus. Nah, berarti posisi pada saat itu beliau dalam air laut. Begitupun Sunan Kalijogo. Nah, itu di air tawar. Nah, berarti mereka-mereka ini, beliau-beliau ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita bisa berzikir di dalam air. Nah, nanti ada lagi zikir di dalam tanah. Dengan apa? Dengan tapa pendam. Ada lagi zikir dengan di api. Nanti kita belum bikin itu ya. Nanti kita buat suatu lingkaran, kita duduk di tengah, bikin kayak sumbu atau apalah yang bisa keluar api. Nanti seperti itu. Nanti zikir di angin, sifatnya angin. Berarti kita bisa zikir di atas pegunungan. Ya, pegunungan itu berarti tinggi. Ataupun bisa juga kita buat di rumah pohon. Nah, bisa seperti itu. Nah, jadi 4 elemen ini, air, tanah, api, udara, itu berada di letaknya ada di diri kita. Karena kita tercipta dari 4 elemen itu. Kalau kita sudah bisa bersinergi atau kita sudah bisa menyatu dengan alam ini, nanti begitupun ketika alam ini pengen ada terjadi bencana atau musibah, mereka akan laporan sama kita. Karena bahasanya kita sudah kenal. Dengan apa? Ya mereka akan bicara. Karena hakikatnya semua yang ciptakan Allah ini semua makhluk hidup. Pohon bisa bicara, bisa zikir, tanah bisa zikir, api bisa zikir, angin bisa zikir. Makanya kayak kejadian-kejadian kemarin yang ayah sampaikan di grup Padepokan Matahari, nah itu kejadian kan? Karena mereka laporan. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti dengan 4 elemen itu, ketika saya bicara, memberikan informasi kadang-kadang disepelekan, tapi nggak jadi masalah karena mereka tidak mengerti tentang perihal ini. Nah, oleh karena itu ayah mengajarkan kepada kalian semua
kalian harus bisa menyatu dengan alam ini. Kalian harus bisa bersinergi dengan alam ini, harus bisa merawat alam ini. Karena sebenarnya kerusakan atau kehancuran alam ini dilakukan oleh ulah-ulah tangan-tangan manusia itu. Yang tidak mau bersahabat, yang serakah rakus. Akhirnya apa? Alam ini banyak bencana. Contoh, seperti longsor. Nah, banyak orang-orang itu ngegali di bawah. Sehingga apa? Sehingga ini kan di sini kopong. Ya, ketika air lebih, dia tidak kuat tampung di bawah, akhirnya longsor. Ya. Kayak ada lakukan lagi, ini banyak sekali lah perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya, ya, yang tidak dekat dengan alam ini. Ada orang laut diuruk buat apartemen. Itu secara otomatis bisa akan terjadi nanti. Ketika mungkin gunung ini meletus, yang di bawah itu seperti Krakatau. Nah, ini posisi si hotel. Bisa saja ini nanti longsor di bawahnya atau hancur di bawahnya. Akhirnya rubuhlah atau hancurlah bangunan tersebut. Nah, ini ulah siapa? Ulah-ulah tangan-tangan manusia yang serakah, yang rakus. Nah, kita sebagai keluarga besar Padepokan Matahari, kalau kita nanti punya uang banyak, jangan seperti itu. Buatlah usaha-usaha yang tidak bisa mencelakakan atau tidak merusak alam ini. Biar alam ini tetap bersahabat, tetap langgeng lama ya, seperti itu. Insya Allah perjalanan kita hari ini pasti banyak hikmah. Ya. Hikmahnya buat apa? Nambah wawasan kita lagi. Hikmahnya buat apa? Kita lebih paham, lebih dekat lagi dengan alam ini. Insya Allah ya. Dan kita berdoa seperti yang tadi sudah kita lakukan, berdoa di dalam air, di laut. Insya Allah hajat kita, cita-cita kita bersama-sama, Allah akan kabul, Allah akan tunaikan. Ya. Oke, dari sini kita balik ke tempat peristirahatan lagi, ke rumah lagi, di rumah saudara kita, keluarga besar Padepokan Matahari. Jangan lupa buat saudaraku tercinta dimanapun kalian berada, yang ingin bergabung bersama kita ya, bersama kita Padepokan Matahari, silakan datang ke Padepokan Matahari. Alamatnya di daerah Bogor, Bogor Utara. Nanti kalian bisa japri atau WA saya. Thank you. Bahagia semuanya ya. Bahagia, alhamdulillah. Bravo, Matahari, sukses mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.